UML, Unified Modeling Language, adalah bahasa pemrograman visual standar yang merupakan metode serbaguna, fleksibel, dan mudah digunakan untuk memvisualisasikan desain sistem. Artefak sistem perangkat lunak dapat ditentukan, divisualisasikan, dibangun, dan didokumentasikan dengan pengguna UML. Kita menggunakan diagram UML untuk menunjukkan perilaku dan struktur suatu sistem. UML membantu insinyur perangkat lunak, pebisnis, dan arsitek sistem dengan pemodelan desain dan analisis. Jenis-jenis diagram UML. Yang pertama, diagram struktural. Diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas, objek, dan hubungan antar elemen. Jenis-jenis diagramnya yaitu diagram kelas, objek diagram, komponen diagram, composite struktur diagram, deployment index diagram, package diagram, dan profile diagram. Yang kedua, diagram perilaku. Diagram ini menggambarkan dinamika sistem termasuk interaksi antar objek dan perubahan status dalam sistem. Jenis-jenis behavior diagram yaitu diagram use case, activity diagram, state machine diagram, sequence diagram, communication diagram, timing diagram, dan interaction overview diagram. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, use case diagram. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Diagram ini banyak digunakan untuk menggambarkan persyaratan fungsional sistem dan interaksinya dengan agen atau aktor eksternal. Kasus penggunaan pada dasarnya adalah diagram yang menggambarkan berbagai skenario di mana sistem dapat digunakan. Diagram kasus penggunaan memberi kita gambaran tingkat tinggi tentang apa yang dilakukan sistem atau bagian sistem tanpa membahas detail implementasi. Adapun simbolnya yaitu aktor mewakili peran orang, sistem lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Simbol use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Extend menunjukkan bahwa satu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Contoh diagram use case pada website peminjaman laboratorium komputer. Penjelasannya yaitu diagram ini menunjukkan bagaimana aktor berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Aktor atau orang yang menggunakan sistem, yaitu mahasiswa, dosen, dan laboran. Mahasiswa memiliki akses ke berbagai fitur seperti pendaftaran, login, beranda, form peminjaman, dan riwayat. Dosen memiliki akses ke beranda dan riwayat. Laboran memiliki peran dalam memverifikasi form peminjaman, membuat surat peminjaman, dan mengelola daftar laboratorium komputer. Use case atau fitur fungsi dalam sistem, yaitu ada daftar, masuk, beranda, form riwayat, verifikasi form peminjaman. Kemudian pembuatan surat peminjaman, daftar lab komputer. Relasi dalam diagram yaitu include menunjukkan bahwa suatu use case harus menyertakan use case lain. Misalnya, masuk memiliki hubungan include dengan beranda. Artinya setiap kali pengguna masuk, mereka akan diarahkan ke halaman beranda. Extend menunjukkan bahwa suatu use case bisa diperluas dengan use case lain, tetapi tidak selalu terjadi. Contohnya, beranda memiliki hubungan extend dengan masuk. Artinya setelah login, pengguna dapat diarahkan ke beranda. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram adalah suatu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas dan keputusan yang terjadi dalam suatu proses bisnis atau sistem perangkat lunak. Activity diagram biasanya digunakan untuk memodelkan proses bisnis, menganalisis alur kerja dalam sistem, menunjukkan bagaimana
berbagai aktivitas saling berhubungan. Menggambarkan perilaku sistem dalam memproses suatu kejadian. Simbol dalam activity diagram dan relasinya. Yang pertama, initial node berbentuk lingkaran hitam kecil untuk menandakan titik awal dari aktivitas dalam diagram. Activity berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat untuk menunjukkan suatu tindakan atau proses yang dilakukan dalam sistem. Decision node berbentuk belah ketupat menandakan percabangan berdasarkan suatu kondisi atau keputusan. Merge node berbentuk belah ketupat atau mirip dengan decision node, fungsinya menggabungkan kembali adenan pencabangan. Fork node berbentuk garis horizontal atau vertikal tebal berfungsi untuk memisahkan suatu alur menjadi beberapa alur paralel yang dapat berjalan bersamaan. Kemudian ada join node, final node, dan control flow, dan object node. Contohnya yaitu diagram activity pada website peminjaman laboratorium komputer. Mahasiswa atau dosen membuka website peminjaman. Kemudian mahasiswa memasukkan username password. Jika berhasil, akan ke halaman beranda. Jika gagal, ke halaman login. Kemudian mahasiswa mengisi form peminjaman. Sistem akan menerima form dan melakukan pengecekan. Kemudian proses verifikasi laboran jika valid ditolak. Jika tidak valid akan ditolak. Jika form valid maka dilanjutkan. Laboran menyetujui peminjaman. Sistem membuat persetujuan peminjaman laboratorium. Surat peminjaman diunggah ke website. Mahasiswa dan dosen dapat mengunduh surat bukti peminjaman. Kemudian proses selesai, mahasiswa dosen telah dapat memakai surat peminjaman. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menampilkan bagaimana objek berkomunikasi melalui pesan yang dikirim dan diterima selama proses berlangsung. Sequence diagram sangat berguna dalam menganalisis dan mendesain sistem karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana alur interaksi antar komponen dalam satu sistem, termasuk bagaimana data mengalir di antar objek. Simbolnya yaitu aktor, representasi pengguna, atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Objek representasi dari entitas dalam sistem yang berpartisipasi dalam interaksi. Lifeline, garis vertikal putus yang menunjukkan keberadaan suatu objek selama eksekusi berlangsung. Activation, balok vertikal pada lifeline yang menunjukkan bahwa suatu objek sedang menjalankan suatu proses. Synchronous message, pesan atau objek yang harus menunggu respon sebelum melanjutkan eksekusi. Kemudian ada asynchronous message, return message, loop, dan alternatif. Contoh sequence diagram pada website peminjaman laboratorium komputer. Di sini ada mahasiswa atau dosen melakukan login ke sistem menggunakan username dan password masing-masing. Kemudian sistem menampilkan halaman beranda setelah login berhasil. Mahasiswa atau dosen mengisi form peminjaman laboratorium komputer untuk melanjutkan permohonan peminjaman. Kemudian laboran menerima form peminjaman yang dikirim oleh pengguna. Kemudian laboran melakukan verifikasi terhadap peminjaman dan hasil bisa diterima atau ditolak. Jika verifikasi diterima, surat peminjaman lab diberikan kepada pengguna. Jika ditolak, laboran mengirimkan notifikasi bahwa peminjaman tidak disetujui. Sistem mengirim notifikasi kepada mahasiswa atau dosen bahwa peminjaman lab ditolak. Yang keempat ada state machine diagram. State machine diagram adalah suatu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan perilaku suatu sistem berdasarkan perubahan keadaan atau state. Diagram ini menunjukkan berbagai kondisi atau status yang dapat dialami suatu objek, serta bagaimana objek tersebut berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan event atau peristiwa tertentu. State machine diagram digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem atau bagian dari sistem pada waktu yang terbatas. Diagram ini merupakan diagram perilaku dan menggambarkan perilaku menggunakan transisi keadaan yang terbatas. Diagram keadaan juga disebut sebagai state machine dan state chart diagram. Istilah ini sering digunakan secara bergantian. Jadi diagram status atau diagram state digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis suatu kelas dalam menanggapi waktu dan perubahan rangsangan eksternal.
Elemen dan state elemen dalam state machine diagram yaitu ada action, tindakan yang terjadi saat transisi berlangsung. Ditulis setelah garis miring. Event, kejadian yang memicu perubahan dari satu state ke state lain. What condition, kondisi yang harus dipenuhi agar transisi terjadi. Ditulis dalam tanda kurung siku. Initial state atau lingkaran hitam penuh. Keadaan awal sebelum terjadi perubahan dalam sistem, yaitu kemudian state mewakili kondisi tertentu dari suatu objek dalam sistem pada suatu waktu tertentu. Diagram digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut membuat yang berisi nama state. Transition atau transisi menunjukkan perpindahan dari satu state ke state lainnya. Digambarkan sebagai panah yang menghubungkan dua state. Biasanya disertai dengan label berupa event atau kondisi yang menyebabkan transisi. Final state. Keadaan transisi dalam siklus kehidupan satu objek digambarkan sebagai lingkaran hitam dengan lingkaran putih di sekelilingnya. Contoh state machine diagram pada sistem website peminjaman laboratorium komputer. Ada state, initial state. Diagram dimulai dari titik hitam penuh. Kemudian pengguna mengunjungi halaman login untuk masuk sistem peminjaman laboratorium, idle, atau menunggu aksi pengguna dalam keadaan idle atau diam, dan dari sini ada kedua kemungkinan. Jika sudah terdaftar, pengguna memilih opsi login. Jika belum terdaftar, pengguna memilih registrasi. Kemudian registrasi jika belum terdaftar. Pengguna memasukkan data registrasi, lalu sistem berpindah ke data registration created. Setelah registrasi berhasil, pengguna akan menerima kode verifikasi dan berpindah ke unverified. Kemudian unverified, pengguna harus masukkan kode verifikasi yang diterima. Jika kode benar, status berubah menjadi verified. Jika kode salah atau false, tetap berada di unverified dan diminta memasukkan ulang kode. Setelah verified, pengguna bisa masuk ke dalam sistem login. Login jika sudah terdaftar, pengguna memasukkan kredensial atau username dan password. Lalu sistem berpindah ke kredensial entered. Kemudian ada credential entered. Sistem akan memeriksa kredensial yang dimasukkan. Jika valid, berpindah ke login valid, dan pengguna diminta mencoba lagi. Jika valid, sistem berpindah ke login sukses. Jika login failed atau gagal login, jika kredensial salah atau ditolak, sistem kembali ke halaman login dan pengguna mencoba login. Login sukses atau berhasil. Jika kredensial benar, pengguna berhasil masuk ke sistem dan bisa melanjutkan proses peminjaman laboratorium. Final stage. Login sukses merupakan akhir dari proses ini. Pengguna bisa menggunakan fitur peminjaman laboratorium. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kelas diagram. Diagram yang paling banyak digunakan adalah kelas diagram. Diagram ini merupakan blok penyusunan semua sistem perangkat lunak berorientasi objek. Jika pengguna diagram kelas untuk menggambarkan struktur, kita menggunakan diagram kelas untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelas sistem, metode-metodenya, dan atribut-atributnya. Diagram kelas juga membantu kita mengidentifikasi hubungan antara kelas-kelas atau objek-objek yang berbeda. Simbol-simbolnya yaitu generalization, di mana hubungan objek, anak, atau descendant berbagi perilaku dan struktur dari data objek yang ada di atasnya objek induk atau ancestor. Kemudian dari association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Kelas, yaitu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Collaboration, yaitu deskripsi dari urutan eksekusi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Realization, yaitu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri.
Association yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kelas dilambangkan dengan persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut, dan metode. Hubungan atau relationship kelas diagram juga memiliki berbagai simbol merepresentasikan hubungan antar kelas, seperti asosiasi, agregasi, komposisi, pewarisan atau generalisasi, atau inheritance, kemudian ketergantungan atau dependensi, dan yang ketiga yaitu visibilitas atribut dan metode. Ada public, private, protected, dan package. Contoh kelas diagram untuk data sistem peminjaman laboratori, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ada kelas mahasiswa, dosen, kelas pinjam, ada kelas laboratorium, dan kelas laboran. Penjelasannya yaitu mahasiswa dan dosen bisa meminjam laboratorium. Baik mahasiswa maupun dosen bisa mengajukan peminjaman laboratorium. Itu sebabnya dalam kelas pinjam terdapat atribut ID mahasiswa dan ID dosen. Satu mahasiswa atau satu dosen bisa memiliki banyak peminjaman. Hubungan yaitu satu mahasiswa ke banyak peminjam, satu dosen ke banyak peminjaman. Kemudian laboran mengelola peminjaman. Laboran bertugas memastikan laboratorium bersedia dan siap digunakan. Setiap peminjaman dikelola oleh satu laboran. Hubungan satu laboran ke banyak peminjaman. Laboratorium bisa dipinjam berkali-kali. Laboratorium tidak hanya dipakai sekali, tapi bisa dipinjam oleh banyak mahasiswa dan dosen di waktu yang berbeda. Hubungan yaitu satu laboratorium ke banyak peminjaman. Demikian presentasi dari saya.